Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal alihi wasyuhada wa sallim wa jami'i ahmad rasyidin wa jami'i auliya ta'ala wa jami'i al-ulama wal masyayikh khususan al-Imam Al-Bukhari Abu Yasin Muhammad bin Abi Al-Muqlasani Ahmad dan Allah bi madadi wa afad alaina min barakati wa anwari mu'lumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil, kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Sampai kepada babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballighin aw'a min sami'in. Banyak orang yang dia disampaikan kepadanya hadis itu dia lebih menjaga daripada orang yang mendengarkannya yang pertama. Maksudnya gimana? Jadi mendengarkan hadis itu ada satu faedah tersendiri. Kadang-kadang yang menyampaikan ini justru kalah sama yang mendengar di dalam mengaplikasikan. Nah, ini hadis. Wa bi ilai qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishr qala hadatsana Ibnu Aun an Ibni Sirin an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'ada ala ba'irihi wa amsaka insanun bi khitamihi aw bi zimamihi ayu yawmin hadha fasakatna hatta zananna annahu fasayusammihi siwasmihi qala alaysa yawman nahr qulna bala qala fa ayu syahrin hadha fasakatna hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi faqala alaysa bidhil hijjah qulna bala qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighil syahidul al-ghaibah fa inna zaida asa ayyuballigha man huwa aw alahu minhu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Musaddad Al-Imam ayahnya Abi Bakrah Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abi. Jadi Abi Bakrah bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada saat itu Rasulullah sedang duduk di atas ontanya. Wa amsaka insanun bi khitamihi aw bi zimamihi. Kemudian Rasulullah ini duduk di atas onta. Kemudian di bawahnya ada seorang laki-laki yang memegang kendali onta itu. Nah, tali onta itu yang diikat di lehernya. Ada satu yang memegang di bawahnya. Ini Imam Abi Bakrah bercerita. Jadi Rasulullah pada waktu itu sedang duduk di atas ontanya dan ada seorang memegang tali kendalinya tuh di bawahnya. Kemudian qala ayu yaumin hadza. Kemudian Rasul bertanya, "Ini hari apa sekarang nih? Hari apa sekarang?" Sahabat ditanya, "Fasakatna hatta zananna annahu sayusami siwasmih." Tapi sahabat ditanya ini diam aja.
Bukan sahabat nih tak tahu, cuma sahabat nih maksudnya Nabi ini apa? Kok tanya ini Nabi ini hari ini sudah jelas-jelas hari ini hari apa? Hari apa nih? Sampai lama akhirnya para sahabat berpikir ini mungkin Rasulullah nak kasih nama lain selain hari ini yang biasanya sudah diketahui. Mungkin Nabi ini nak ngasih nama baru nih. Nabi dah tahu hari ini hari apa? Hari Nahar, Yaumun Nahar, maksudnya hari Idul Adha. Nabi dah tahu nih hari apa, tapi Nabi kok tanya lagi. Jadi para sahabat berpikir ini mungkin Nabi nak ngasih nama baru lagi nih. Qala alaysa hada Yaumun Nahar, tapi ternyata tidak. Kemudian Nabi berkata, bukankah hari ini Yaumun Nahar? Yaumun Nahar itu hari menyembelih. Hari menyembelih itu artinya hari raya Idul Adha. Idul Adha itu dikasih nama Idul Adha atau Idul Nahr. Sama, al-adha itu artinya kurban, an-nahr artinya penyembelihan, hari raya penyembelihan. Jadi kita bisa juga mengucapkan selamat hari raya Idul Nahar, boleh, tak ada masalah, tak ada orang bikin, tapi boleh. Ini Rasulullah SAW, ini dari hadis Rasulullah SAW. Cuma orang ini tidak berlaku, jarang dilakukan oleh orang. Orang tahunya Idul Adha saja, tapi Idul Nahr. Bahkan banyak sekali disebutkan di hadis-hadis Rasulullah, bukan Idul Adha tapi Idul Nahr. Jadi ada dua makna, bisa Idul Adha, bisa Idul Nahr. Kata Rasulullah, bukankah hari ini adalah Idul Nahr, hari Nahar, yaitu hari Idul Adha? Qulna bala, kami menjawab, ya Rasulullah, betul. Hari ini adalah Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Qala fa ayu syahrin hada, ini bulan apa nih? Sekarang Nabi ini dah tahu, tentu Nabi dah tahu bulan apa kalau hari raya Idul Adha itu. Tapi sahabat kenapa Nabi tanya lagi? Kemudian fasakatna hatta zanana anu sayusami bighairismi. Kemudian sahabat diam aja. Karena sahabat berpikir mungkin Nabi ini nak ngasih nama lain lagi nih mungkin. Faqala alaysa bidil hijjah. Bukankah sekarang ini bulan Zulhijjah? Oh, baik, qulna bala. Kami menjawab, kata sahabat, iya ya Rasulullah, bala. Bala itu artinya ya juga. Tapi untuk menjawab istifham ingkari namanya. Bukankah hari ini Idul Adha? Jawabnya bala, ya. Ini kalau soal yang artinya namanya istifham ingkari itu, bukankah hari ini Idul Adha, itu jawabnya bala, bukan na'am. Kalau na'amnya untuk pertanyaan biasa. Namamu Muhammad? Naam. Kalau bukankah namamu ini Muhammad? Bala. Gitu. Itu sama artinya ya, tetapi berbeda di dalam jawaban untuk pertanyaan yang mana. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian antara kalian itu hukumnya haram. Maksudnya jangan saling bunuh, jangan saling curi, jangan saling rampok. Jangan sekalian merusak kehormatan orang antara kalian, itu hukumnya haram. Jangan harta-harta ini sudah ada haknya masing-masing, tak usah keambil. Haram. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza, seperti keharaman hari kalian di hari ini dan di bulan ini. Fi baladikum hadza, di negeri ini, yaitu di Makkah, Masjidil Haram, di tanah haram. Hadza liyubalighu syahidul ghaib, hendaklah orang yang ada sekarang menyaksikan, sampaikan kepada yang tidak datang, yang tidak ada, sampaikan. Sampaikan pesan saya ini, kata Rasulullah, kepada yang enggak ada, sampaikan. Fa inna sayyidal asa ayyuballigha man huwa aw'alahu minhu. Karena sesungguhnya orang yang menyaksikan sekarang ini bisa jadi ketika dia sampaikan pesan ini kepada orang lain, orang yang lain tersebut ini lebih komitmen daripada yang mendengar sekarang, kata Rasulullah. Maksudnya gitu. Jadi tak mesti banyak ada ustaz ceramah bam, yang lain didengarkan. Ketika dia menyampaikan hadis, saya nih menyampaikan hadis ini. Ternyata yang dengar nih dia lebih komitmen, itu bisa jadi mendengarkan. Itu bisa jadi. Makanya kata Rasul, sampaikan.
Kepada orang-orang yang nggak ada tuh sampaikan, yang gaib sampaikan. Karena bisa jadi, maksudnya yang dengar ini dengan yang gaib yang kau sampaikan mereka lebih komitmen lagi daripada yang dengar langsung. Nah, itu pentingnya. Nah, jadi itu diantaranya apa? Membuktikan bahwa sesungguhnya orang itu tak sama. Ada yang dia sekali dengar langsung dia betul-betul diresapi, diaplikasikan, dilakukan. Ada yang santai-santai aja seperti angin lalu gini, ada gitu. Jadi sampaikan, bisa jadi pesan ini lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, mungkin di kita ini tak terlalu manfaat. Tiba-tiba sampai kepada orang lain, oh iya, wah itu luar biasa semangat dan bermanfaat. Sampaikan kepada orang lain. Mungkin pada dirimu itu enggak terlalu. Tetapi ketika kau sampai kepada orang lain, ternyata orang tersebut itu lebih lagi menganggap itu suatu hal yang sangat-sangat penting. Dia justru semangat. Kita tidak, naudzubillah summa naudzubillah. Pentingnya begitu, itu diantaranya fungsi. Paling tak kita dapat pahala juga. Kemudian babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal liqaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada bil ilmi wa annal ulama'a hum warasatul anbiya warithul ilma man akhadahu akhdan akhadha bihadin waqir wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah qala jalla dzikruhu innama yakhshallaha min ibadihil ulama wa qala wa ma yaqiluha illal alimun wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir wa qala hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa innamal ilmu bitta'allum. Panjang. Bab menerangkan tentang al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Maksudnya apa? Orang ini sebelum beramal harus punya ilmunya dulu. Orang ini sebelum ngomong dia harus punya ilmunya dulu. Ilmu dulu baru ngomong. Ilmu dulu baru amal. Ini tak amal banyak, ilmu tak ada. Mana bisa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Enggak akan diterima. Liqauli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada bil ilmi. Fa'lam. Tengok. Fa'lam, ketahuilah, ilmu. Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ilmu, tahu dulu. Tengok. Nah, maksudnya fa'lam artinya ketahuilah, berarti ilmunya dulu kan. Fabada bil ilmi, Allah memulai dengan ilmu dulu. Bukan tahu-tahu langsung suruh sholat itu tidak, ilmu dulu. Fa'lam. Sampai ikra, suruh belajar dulu. Fabada bil ilmi wa anal ulama hum warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu ahli warisnya para nabi. Ahli waris beneran, bukan tak beneran. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Itu sudah ahli waris beneran. Tapi beda dengan yang diwariskan ulama ini, bukan duit, bukan harta, bukan tanah, bukan rumah. Nabi meninggal wafat itu yang ditinggalkannya adalah ilmu. Siapa yang mewarisinya? Ulama. Yang sampai sekarang ya, yang mendapat warisan Rasulullah itu adalah para ulama.
Annal ulama hum warasatul anbiya warasatul ilma man akhadahu akhadha bihadin wafir wa man salaka. Jadi mereka mewarisi ilmu. Ini warisan yang paling bagus. Sekarang kalau kita tengok, kalau orang bikin warisan mesti duit, mesti harta, mesti tanah, mesti ini berkelahi. Ini warisan ilmu ini tak ada orang nak berebut. Tak ada. Padahal Nabi itu yang diwariskan Nabi itu ilmu. Sekarang siapa yang dapat warisan ilmu? Para ulama, bukan orang-orang kaya. Orang kaya apalagi tak warisannya korun. Mewarisi harta. Tidak. Tetapi warisan yang betul-betul sampai sekarang, sampai hari ini yang masih ada adalah warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun temurun, ulama wafat, dia punya murid, diturunkan lagi ilmunya kepada muridnya. Muridnya meninggal, diturunkan lagi kepada muridnya. Asalnya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makanya, ini kata Rasulullah, al ulama warathatul anbiya. Maksud memang betul-betul mewarisi. Ibarat orang tuanya meninggal, bapaknya punya duit, nih jatah engkau nih, ini jatah warisan kau dari bapak, ini jatah. Begitulah ulama, dia betul-betul mendapat warisan dari baginda Rasulullah SAW. Jadi man akhadha bihadin wafir, barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia akan mengambil bagian yang sempurna. Nah, berarti kita ini harus cari warisan Rasulullah. Sekarang yang kita pikir, kadang orang dunia ini yang disibukkan warisan mamanya, warisan bapaknya, warisan atuknya, itu yang disebut warisan Nabi. Tak ada orang yang nyari, malas. Jadi kita belajar tuh, ngapain kita belajar kemana-mana jauh-jauh ini untuk mendapatkan warisannya Rasulullah SAW. Kemudian waman salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sudah jelas. Kau nak masuk surga, nak dimudahkan jalan, belajar. Barang siapa yang menapaki jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sudah. Nikmat besar. Kalau kita mau belajar itu nikmat besar. Karena itu berarti Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Janji Rasulullah nih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa qala jalla dzikru innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu para ulama dari hamba-hambanya. Itu yang takut sama Allah. Kalau enggak ulama enggak takut sama Allah, tapi ulama takut karena tahu dia dengan ilmunya, dengan ma'rifatnya, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ulama tak takut, zalim tak zalim, bantailah. Dia tak takut sama Allah. Kezaliman dibikin halal haram embat saja. Ulama enggak mau. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu betul-betul ulamaul akhirah, ulama akhirah. Wa qala wa ma yaqiluha illal alimun. Maka tidak akan bisa memahaminya kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Orang tak ilmu, tak berilmu, tak bisa paham. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang nanti di akhirat di neraka sa'ir itu mereka menyesal. Apa kata mereka? Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis." Seandainya kami ini mendengar dan kami ini berpikir, maka kami tidaklah termasuk penghuni neraka sa'ir. Maksudnya orang tuh kalau dia akalnya dipakai, dia mau belajar, dia berilmu, tentu katanya aku tidak menjadi penghuni neraka karena aku bodoh, aku tak mau dengar, aku tak mau berpikir, maka jadilah penghuni neraka sa'ir. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Lau kunna nasma, seandainya kami dulu itu mendengar, au naqilu, atau kami berpikir, maksudnya kan tentu ilmu. Mendengar, berpikir itu kan ilmu. Ada apa? Al-Quran dipahami, hadis dipahami, ayat-ayat Allah dipahami. Tapi ini tak nak belajar, tak nak dengar, tak nak berpikir. Kata beliau, laukun, menyesal mereka. Wa qalu laukun nas wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah dulu aku mendengar dan aku mau berpikir, maka aku tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Wa qala hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah sama orang yang tahu, yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tak sama. Orang yang berilmu dengan tak berilmu tentu tak sama. Ibaratnya orang kaya dengan orang miskin tentu tak sama. Kalau orang kaya ini urusan harta, warisan harta. Kalau ini orang alim, yaitu ilmu, tentu tidak akan sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.